jamaah subuh yang kami muliakan, mudah-mudahan bisa kita tinggal sejenak untuk mengikuti kultum pada pagi hari ini. Sedianya pada pagi hari ini yang akan menyampaikan kultum adalah Kiai Muda Dr. Muhammad Tahir MHI. Tapi sampai sekarang saya tidak ada. Saya sudah kontak di Dewan Masjid Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang kami muliakan, kalau Pak Imam Aksa sudah pernah tampil, kita coba juga dengarkan wakil dari Imam Aksa, yaitu Ustadz Yasmin Kaimudi. Mabuk-mabuk kita di sini banyak dipakai di luar. Kenapa kita tidak mau dengar juga? Silakan kepada Ustaz Yasmin, kami persilakan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukaffiru mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih lagi yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga pada subuh kali ini di hari ke-27 Ramadan ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bangun setelah mati sementara atau tidur. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bangun untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Nikmat kesehatan dan kesempatan, dan yang lebih lagi nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Banyak orang yang diberikan nikmat iman di dalam hatinya, dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki waktu luang. Namun kadang-kala mereka tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebenarnya mereka berkeinginan untuk sama-sama datang dan hadir di masjid ini guna menunaikan kewajiban secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah. Namun dikarenakan kesehatan yang mereka yang kurang baik, sehingga mereka tidak bisa datang untuk berjamaah subuh bersama kita. Ada orang diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman di dalam hatinya, tapi dia tidak memiliki waktu luang. Misalnya saja para profesi dokter misalnya, yang berkeinginan besar untuk datang juga bersama-sama menunaikan kewajiban, tetapi karena waktu luangnya terbatas, karena ada tugas, misalnya ada pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat misalnya, sehingga mereka lebih dulu harus melayani mereka. Akhirnya tidak bisa sama-sama datang ke masjid misalnya menunaikan kewajiban sholat, tidak bisa sholat tarawih secara berjamaah. Ada pula orang yang
yang diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan atau waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun nikmat iman tidak ada di dalam dirinya, sehingga walaupun jarak rumahnya satu langkah dari masjid, ketika dia mendengarkan suara azan dikumandangkan, dia hanya acuh. Karena apa? Tidak ada iman di dalam hatinya. Nikmat ini yang paling mahal, jemaah sekalian. Nikmat iman ini yang paling mahal. Nikmat iman ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Nikmat iman ini tidak bisa diturunkan, misalnya dari ayahnya yang memiliki keimanan yang tinggi, tidak bisa diturunkan kepada anaknya. Karena nikmat iman ini merupakan hidayah yang Allah berikan secara langsung kepada hamba-Nya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi, namun anaknya yaitu Kan'an mati dalam keadaan kafir. Ada orang, contohnya lagi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang juga yang memiliki keimanan yang tingkat tinggi, tetapi ayahnya yaitu Azar mati dalam keadaan kafir pula. Karena apa? Dia ini salah satu, Azar ini, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, merupakan pembuat patung berhala yang kemudian patung tersebut disembah. Artinya apa? Patung tersebut ini yang disembah, artinya mereka telah bapaknya Ibrahim yaitu Azar ini telah membuat patung, sehingga para umat pada saat itu tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah patung berhala. Ada juga pada zaman Nabi Muhammad SAW, paman daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Beliau ini sangat sayang kepada baginda Muhammad SAW, sangat mendukung perjuangan dari baginda Muhammad SAW. Tetapi apa? Abu Thalib ini dia mati dalam keadaan tidak beriman, tidak Islam, tidak masuk ke dalam Islam. Akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan kafir. Jadi keimanan itu merupakan sesuatu yang mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang subuh kali ini datang ini, kita merupakan orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terbaik kita ditujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam ini dengan susah payah, yang mengorbankan jiwanya, yang mengorbankan raganya, yang mengorbankan keringatnya, bahkan darahnya pun beliau korbankan untuk memperjuangkan agama Islam, sehingga pada saat ini kita semua bisa merasakan kenikmatan dari Islam itu sendiri. Baik jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun yang saya bawakan yaitu tentang kematian. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi kematian itu bukan ditentukan oleh usia, kematian juga bukan ditentukan oleh kesehatan atau sakitnya seseorang. Jadi agak aneh kalau misalnya ada orang yang meninggal, kemudian ada yang bertanya, kok bisa ya dia mati? Ini pertanyaan model apa, kok bisa dia mati? Padahal masih muda misalnya, padahal masih sehat misalnya. Perlu kita ketahui bahwasanya kematian tidak ditentukan oleh itu jamaah sekalian. Kematian itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Makanya saya teringat itu dulu ada lagu ya yang berbunyi, orang
lagu ini sangat bagus. Artinya dia mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu tidak pernah dulu. Ya. Kematian itu diibaratkan seperti buah kelapa. Jamaah sekalian pasti tahu ya, dalam buah kelapa itu yang masih dalam bentuk bunga, kadang bisa saja jatuh dari tangkainya. Buah kelapa pula yang masih muda, kadang pula jatuh dari tangkainya karena beberapa faktor, mungkin karena busuk, kemudian dia jatuh dari tangkainya. Apalagi yang tua, disenggol sedikit langsung jatuh. Begitu pula perkembangannya manusia. Yang masih bayi pun mati, yang muda-muda pun mati, apalagi yang tua disenggol langsung mati. Jadi apa yang sekalian? Kita harus waspada, artinya kita harus mempersiapkan mumpung masih ada kesempatan kita, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan umur kita itu. Jadi jangan mengira bahwa orang kaya itu dia matinya lebih lambat daripada orang miskin. Saya bilang, mentang-mentang uangnya banyak, tidak. Karena orang kaya ini itu uangnya berfungsi di dunia saja, tetapi ketika mati dia tidak bisa menyogok malaikat, tidak bisa. Jadi contoh ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israil, wahai Israil, pergilah kabur ke dunia, cabut dulu itu nyawanya Pak Bupati di daerah tertentu, di daerah ini di sana. Ini contoh ya. Cabutlah dulu nyawa itu Pak Bupati. Akhirnya turunlah malaikat Israil, pergi ini mencabut nyawanya Pak Bupati. Ini contoh ya. Ketika sampai di rumahnya Pak Bupati bertanya, wahai Israil, ini contoh ya, ini contoh lagi saya sebutkan, ini contoh. Wahai Pak Bupati, wahai malaikat, mengapa kau datang ke rumahku? Kenapa datang ke rumahku? Apa kata malaikat? Saya mau mencabut nyawa Bapak. Ini lagi hanya contoh, karena tidak mungkin manusia bisa berkomunikasi dengan malaikat, apalagi menggunakan bahasa Makassar ya. Ini contoh. Jadi apa kata malaikat? Wahai Pak Bupati, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Apa yang dikatakan oleh Pak Bupati? Wahai Pak Bupati, jangan dulu cabut nyawamu, nanti ku kasih uang, nanti ku kasih jabatan jadi Pak Camat di daerah ini. Jadi kasihkan dulu kesempatan untuk hidup lagi. Apa kata malaikat? No. Tidak ada kesempatan bagimu. Kalau bahasa Indianya, nehi. Kalau bahasa Makassarnya, tena. Iya betul. Mudah-mudahan betul. Kalau bahasa Bugisnya saya kurang tahu. Jadi apa? Malaikat itu tidak bisa kita suap, tidak bisa kita berkompromi dengan malaikat. Berbeda dengan para pemimpin-pemimpin kita saat ini di dunia saat ini, khususnya di Indonesia, yang mudah disuap, yang mudah diberikan, ketika diberikan uang dia langsung tidak amanah, yang ketika diberikan jabatan dia langsung tidak amanah. Berbeda dengan malaikat, karena malaikat tidak tergiur dengan itu semua. Malaikat memiliki sifat yaitu sami'na wa ata'na. Ketika diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintah itulah yang dilaksanakan oleh malaikat tersebut. Dia tidak tergiur dengan apapun, apalagi dengan harta dunia. Jadi
Ada di dalam Al-Quran pula yang disebutkan bahwasanya فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika telah datang ajal kalian, kalian tidak akan menunda atau mempercepatnya walaupun sedikit. Jadi ketika kematian telah datang itu tidak bisa kita kompromi dengan malaikat untuk diberikan kesempatan lagi hidup, tidak bisa. Maka dikatakan bahwasanya walaupun kita bersembunyi di balik tembok yang kokoh sekalipun, dikatakan di dalam Al-Quran, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kamu berada, maka tatkala kematian telah datang kepadamu, maka kamu tidak akan bisa menghindar walaupun kamu bersembunyi di balik tembok yang kokoh. Kita lihat bagaimana Raja Namrud, ya. Kita lihat bagaimana Raja Namrud ini, raja yang termasuk yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang malaikat untuk mengingatkan Raja Namrud ini, "Wahai Namrud, taatlah kamu kepada Allah, bertaubatlah karena kamu sudah terlampaui kezalimanmu." Maka apa yang dikatakan oleh Raja Namrud, "Saya tidak akan bertaubat karena saya adalah juga termasuk, saya adalah Tuhan." Jadi dia mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya diingatkan oleh malaikat, "Wahai Namrud, bersiaplah, dalam dekat-dekat ini kematian akan datang kepadamu." Maka apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud ini mempersiapkan bala tentaranya. Namrud bersembunyi di balik tembok yang kokoh. Akhirnya yang perlu kita ketahui bahwasanya Raja Namrud itu dia matinya hanya karena seekor nyamuk. Jadi dia sudah bersembunyi di balik tembok yang kokoh, tapi apa matinya bukan karena ada musuh yang menyerang atau ada bencana, tidak. Dia hanya mati karena seekor nyamuk. Jadi inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun kita bersembunyi di balik tembok yang kokoh, tatkala kematian telah datang kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghindar darinya. Maka tatkala kematian telah datang kepada kita, itu semua amalan kita terputus. Disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bi thalathin. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ketika telah dicabut nyawanya anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali ada 3 perkara, yaitu sedekah jariyah yang pertama, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. 3 amalan ini yang tidak terputus pahalanya ketika kita telah meninggal dunia atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini apa? Sedekah yang kita berikan, yang kemudian pahalanya itu akan mengalir terus kepada kita, karena sedekah yang kita berikan itu dimanfaatkan oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Misalnya kita menyedekahkan harta kita dalam pembangunan masjid misalnya, maka setiap harta yang kita berikan itu
pahalanya akan mengalir kepada kita walaupun kita telah wafat. Karena masjid itu pastinya nanti akan dimanfaatkan oleh manusia untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu misalnya, baca Quran misalnya, belajar Al-Quran misalnya. Maka selama dimanfaatkan terus-menerus oleh manusia, maka pahalanya itu akan terus mengalir kepada si pemberi sedekah tadi, walaupun dia sudah mati sekalipun. Jadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi dalam ayat ini diajarkan kalau kita mau berinfak itu yang terbaik yang kita miliki. Hal ini pernah dicontohkan, hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Yaitu kita ketahui Nabi Adam dan alaihissalam dan Siti Hawa ini, ketika Siti Hawa ini melahirkan anak, itu selalu melahirkan anak kembar. Yang pertama Qabil dengan Labuda. Kemudian pada lahiran yang kedua ini yaitu Habil dengan Iklimah. Ini saudara kembar. Nah, tatkala mereka remaja ini, Nabi Adam alaihissalam ingin menikahkan keempat anaknya ini, yaitu dengan cara Qabil menikah dengan Iklimah, kemudian Habil menikah dengan Labuda. Jadi Qabil tidak menerima, dia tidak mau menikah dengan saudara daripada Habil karena mohon maaf dari segi parasnya itu Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Akhirnya Nabi Adam pun bingung, maka Nabi Adam ini ingin meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk suruhlah kedua anakmu untuk memberikan sedekah terbaiknya. Dan sedekah dari siapapun yang diterima, maka itulah yang nanti yang akan menikah. Artinya siapapun yang sedekahnya diterima, maka dia harus mengikut kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka tatkala mereka memberikan sedekahnya pada saat itu, Qabil ini karena dia ini adalah pertanian, dia bercocok tanam. Qabil ini dia memberikan sedekah pemberian itu yang jelek-jelek, buah-buahan yang sudah busuk, sayur-sayuran yang sudah busuk dan lain sebagainya. Berbeda dengan Habil. Habil ini memberikan, karena dia seorang peternak, dia memberikan domba terbaik yang paling gemuk yang dimiliki olehnya. Maka tatkala mereka menetapkan pemberian mereka ini di sebuah bukit yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima pemberian yang diberikan oleh Habil. Artinya apa? Dari ayat ini dan dari kisah ini mengabarkan bahwa kita dianjurkan untuk memberikan yang terbaik yang kita punya. Jadi sekarang kita realistis saja. Jadi saya tanya Bapak
Yang paling baik yang 100.000 ya. Terus yang mana yang biasanya yang masuk ke dalam kotak amal yang paling banyak? Mudah-mudahan kalau masjid kita ada jadi 100.000 semua masuk, amin. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, perhatikan gambar uang yang tertera pada mata uang yang ada di Indonesia itu. Sebenarnya pemerintah sudah sesuai dalam memberikan gambar. Bapak dan Ibu lihat pada uang 1.000 itu gambarnya seseorang yang sedang pegang parang. Pada uang 1.000. Pada uang 100 ada dua bapak-bapak yang sedang pakai songkok. Kira-kira kalau ditanya orang yang lebih cocok masuk ke masjid itu orang yang bawa parang atau orang yang pakai songkok? Sudah pasti ya, orang yang pakai songkok yang pantas masuk ke dalam masjid. Pasti kita tahu pas kita lagi beribadah, tiba-tiba orang datang masuk ke masjid bawa parang, kita tahu pasti. Kita bersuara, belum tentu dia itu ingin berbuat jahat kepada kita. Siapa tahu memang dia penjual parang yang ingin sholat, tetapi karena sudah was-was kita, jadi kita takut akhirnya kabur misalnya. Ya, jadi mungkin itu saja dulu karena sudah dikode. Sudah dikode, jadi insya Allah di lain kesempatan kalau misalnya masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjut sampai selesai insya Allah. Ya.